Sementara itu pemirsa, stasiun Pasar Senen ramai dipadati penumpang yang hendak berangkat ke sejumlah kota maupun penumpang kembali ke Jakarta. Puncak arus balik lebaran gelombang kedua hari ini, stasiun Pasar Senen masih dipadati ribuan penumpang. Untuk penumpang yang kembali ke Jakarta tercatat sekitar 18.700 atau lebih tinggi dibandingkan arus balik gelombang pertama Selasa lalu. Sementara penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen juga tercatat 13 ribuan, masih tinggi atau belum kembali ke angka normal. Ini artinya masih banyak penumpang yang berangkat menuju sejumlah kota di Jawa. Puncak arus balik gelombang kedua juga terlihat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Data pengelola bandara sebanyak 187.000 orang tiba dari berbagai kota di Indonesia. Rata-rata merupakan keluarga yang kembali ke Jakarta setelah menghabiskan libur lebaran. Peningkatan arus balik diprediksi terus terjadi hingga besok seiring berakhirnya masa libur lebaran dan dimulainya hari kerja dan sekolah per Senin besok. Selain di terminal kedatangan, jumlah penumpang berangkat juga masih relatif tinggi dibandingkan dengan hari biasa. Pemirsa, puncak arus balik lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung diprediksi akan terjadi malam ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Salam Pulungan. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal cenderung lengang, tidak tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Pelabuhan Merak Banten di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk mekanisme dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan saat arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu, di mana juga akan ada seperti delaying system dan juga buffer zone yang tersedia di sejumlah rest area mulai dari kilometer 20B dan juga 49B, di mana pada titik rest area tersebut nantinya aparat pihak kepolisian akan memberikan stiker berwarna hijau bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan. Sementara untuk kendaraan yang belum mempunyai tiket dan juga tidak mengarah ke pelabuhan, ini akan diberikan stiker berwarna merah sehingga arus lalu lintas ini bisa terkendali dengan aman dan juga ini bisa meminimalisir adanya kepadatan arus lalu lintas ketika mengarah ke kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan untuk single tarif sendiri nantinya juga masih akan diberlakukan hingga hari Minggu mendatang sehingga kendaraan ini tidak bisa memilih untuk masuk ke dermaga eksekutif ataupun juga reguler. Nantinya akan ada petugas di lapangan yang mengatur arus lalu lintas yang akan memasuki ke kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan terjadi hingga hari esok 29 Maret 2026. Dari Bakauheni Lampung, Salam Pulungan, Surya Santoso, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan memadati wisata rakyat Purba Wahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beragam wahana permainan hingga kebun binatang mini diserbu pengunjung. Di penghujung libur Lebaran, warga masih memadati tempat wisata rakyat Purba Wahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jumlah pengunjung membludak memenuhi beragam wahana permainan anak seperti wisata air, foam blaster, rainbow slide hingga kebun binatang mini. Cukup membayar Rp11.000 saja pengunjung bisa menikmati beragam wahana permainan. Pengelola sengaja tidak menaikkan harga tiket saat libur Lebaran untuk menarik antusias pengunjung. Sepanjang libur Lebaran, setiap hari jumlah pengunjung mencapai lebih dari 2.000 orang. Kepadatan jumlah wisatawan diprediksi terjadi hingga hari Minggu, seiring berakhirnya libur sekolah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Beredar viral seorang nenek yang menggunakan tongkat mencuri di sebuah pet shop di Depok. Nenek tersebut ternyata sudah beraksi di beberapa tempat dan aksinya terekam kamera pengawas. Inilah aksi seorang nenek bertongkat yang ternyata seorang maling. Dalam rekaman kamera pengawas, nenek ini terekam kamera mencuri di sebuah pet shop di Jalan Raya Sawangan, Depok pada Rabu lalu.
Pelaku memanfaatkan karyawan pet shop yang meninggalkan meja kasir untuk sementara untuk memeriksa salah satu hewan peliharaan. Pelaku masuk ke dalam toko dan dengan santainya mengambil ponsel di atas meja dan sejumlah uang dari dalam laci senilai 1,8 juta rupiah. Karyawan pet shop sempat mengejar pelaku namun gagal. Oh, jadi awalnya itu jadi pas jam 8.37 si Mbak kasir itu ke belakang mau lihat kucing yang ada penitipan lah pet hotel. Nah, dari sempat itu jam 8.38-an si orang itu masuk langsung ambil uang, cuma setelah 1 menit jam 8.39 dia langsung pergi, udah hilang. Sebelumnya pernah ngeliat nggak lewat gitu pelaku? Kalau keterangan dari sekeliling sini sih katanya udah pernah lihat, cuma kalau dari pribadi karyawan sini belum pernah lihat sih. Nenek maling bertongkat ini ternyata sudah beraksi di beberapa tempat. Salah satunya di sebuah rumah warga di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Reksa, lu ngapain masuk kamar? Hah? Maafin saya tadi. Nggak ada maaf-maafan. Nggak, gue bawa lu ke polisi lo ya. Demi Allah, Bapak. Jangan demi Allah lo. Bahkan dirinya terpergok sedang buka lemari kamar oleh pemilik rumah. Namun dirinya beralasan pura-pura ke toilet. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Masih di seputar news yang pemirsa, kembali ke kota asal setelah libur lebaran tidak lengkap tanpa bawa oleh-oleh. Di Yogyakarta, ribuan pemudik berjubel belanja oleh-oleh bakpia hingga daster 50 ribuan di Pasar Beringharjo. Seperti inilah kondisi Pasar Beringharjo, Yogyakarta dalam 5 hari terakhir. Pasca Lebaran, pasar ikonik ini dibanjiri ribuan pengunjung, baik pemudik maupun wisatawan. Pengunjung berburu aneka oleh-oleh, jajanan seperti bakpia dan yangko, hingga pakaian seperti daster hingga celana. Juga cenderamata seperti kerajinan tas. Selain jenis oleh-oleh yang cukup lengkap, harganya pun relatif murah dan bisa ditawar. Menjadi favorit wisatawan selama libur lebaran, omset pedagang meroket 2 kali lipat lebih. Ini Pasar Beringharjo, keliling-keliling ya lihat batik nih sekalian lewat Malioboro. Setelah Ramadan kemarin sangat meningkat mas kunjungan ada hari ini dari hari plus 1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya. Kepadatan pengunjung di Pasar Beringharjo diprediksi terus berlanjut hingga besok. Pengunjung diimbau selalu menjaga barang bawaan selama berbelanja di Pasar Beringharjo. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini pemirsa, saya Diandra Mukni mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.